Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roberto Albi Putra. Di sini saya akan membahas tentang media dakwah, yaitu tugas perbaikan ilmu dakwah. Media dakwah adalah sarana yang digunakan oleh dai untuk menyampaikan materi dakwah. Pada masa kehidupan Nabi Muhammad, media banyak digunakan adalah media audiatif, yaitu menyampaikan dakwah dengan lisan. Zaman sekarang media dakwah dapat disampaikan dalam berbagai macam media, yaitu media cetak, media tulis, dan media sosial. Media dakwah kreatif di Indonesia berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Itulah dasar dari para komunikator untuk mengembangkan dakwah melalui media yang disajikan dengan kemasan menarik agar memudahkan penyampaiannya ke masyarakat. Program komunikasi penyiaran Islam mengadakan sesi yang dinamakan sebagai Studium General yang mengusung tema tentang memetakan landscape media dakwah kreatif di Indonesia dan ditujukan untuk mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021. Pengertian media dakwah adalah tujuan dakwah sebagai komunikasi adalah memberi informasi tentang agama Islam. Tujuan ini bukanlah tujuan final. Perkembangan antara tabligh dan dakwah tidaklah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad. Tabligh dan dakwah itu terus berlangsung selama masih berdiri langit dan bumi. Untuk menyampaikan informasi mengenai agama Islam agar semua orang memperoleh pengetahuan tentang agama Islam dan mengerti tentang Islam. Sebagai bukti mengerti tidaknya umat ini dengan Islam adalah akan terlihat mereka melakukan kebaikan dan meninggalkan perbuatan tercela. Tidak hanya sebatas itu, akan tetapi kebaikan itu juga akan berimbas kepada keluarga dan masyarakat. Adapun tujuan final dari dakwah tersebut untuk mencapai keselamatan dan kesentosaan manusia di dunia ini dan di akhirat nanti. Media dakwah adalah salah satu komponen dakwah yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut. Atas dasar itulah saya berusaha mengemukakan pembahasan media dakwah dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin media yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara etimologi berarti perantara. Menurut Wilhelm Schramm mendefinisikan media sebagai teknologi informasi yang dapat digunakan dalam pengajaran. Secara khusus yang dimaksud dengan media dakwah adalah alat-alat fisik yang menjelaskan isi pesan atau pengajaran seperti buku, film, video, kaset, slide, dan sebagainya. Menurut Hamzah Yakub, media dakwah adalah objektif yang menjadi saluran yang menghubungkan ide dengan umat, suatu elemen yang vital dan merupakan urat nadi dalam totalitas dakwah. Sementara itu, Wardi Bakhtiar dalam Samsul Munir Amin menjelaskan bahwa media dakwah merupakan perantara yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada penerima materi dakwah. Media yang dimaksud bisa jadi televisi, video, kaset, rekaman, majalah, dan surat kabar. Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa media dakwah adalah sarana atau alat untuk
mempercepat ide-ide dakwah agar dapat dipahami dan diterima oleh mad'u. Oleh karena itu, media dakwah perlu menjadi para pelaksanaan dakwah. Kepiawaian juru dakwah dalam memilih media dakwah yang tepat akan mempermudah penyampaian dakwah. Bentuk-bentuk media dakwah ditinjau secara tekstual atau eksplisit. Memang tidak ditemukan ayat atau hadis yang membicarakan tentang media atau alat apa saja yang dapat digunakan untuk menyampaikan dakwah, tetapi secara kontekstual banyak isyarat Al-Quran tentang masalah media. Hamzah Yakub mengelompokkan media berikut. Yang pertama, media lisan. Di antara media lisan adalah khutbah, nasihat, pidato, ceramah, kuliah, diskusi, seminar, musyawarah, dan lain-lain. Dalam Al-Quran ditemui isyarat tentang media lisan ini, antara lain dalam surat Al-A'raf ayat 158. Artinya, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Dalam surat Yusuf ayat keempat artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Dalam surat Al-Baqarah ayat 104 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, Raina, tetapi katakanlah uzurna dan dengarlah. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. Dalam beberapa ayat tersebut dinyatakan bahwa para nabi telah menyampaikan dakwahnya pertama kali dengan menggunakan media lisan secara langsung. Termasuk dalam kelompok ini khutbah, ceramah, nasihat, pidato, dan sebagainya, yang kesemuanya dilakukan dengan lidah atau suara. Menurut Abdul Karim Zaidan dalam Salmanis, media lisan atau bahasa adalah media pokok dalam menyampaikan dakwah. Lisan tersebut adalah khutbah, nasihat, pidato, ceramah, kuliah, diskusi, seminar, musyawarah, dan lain-lain sebagainya. B. Tulisan. Dakwah dengan cara tulisan adalah dakwah yang dilakukan dengan perantara tulisan, seperti buku-buku, majalah, surat kabar, risalah, kuliah-kuliah tertulis, pamflet, pengumuman tertulis, spanduk, dan lain-lain. Secara langsung memang tidak ditemui dalam Al-Quran anjuran menggunakan media tulisan sebagai alat dakwah, tetapi secara tersirat dapat dipahami dari satu surat yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qalam. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah dengan huruf Nun sebagai isyarat terpenting tentang peran huruf, pena, dan tulisan dalam pelaksanaan dakwah Islamiyah. Hal ini dapat lebih dipahami dengan menelaah surat Al-Qalam ayat 1, artinya Nun demi kalam dan apa yang mereka tulis, dan juga dapat lebih diperkuat dengan memahami surat Al-Alaq ayat 1-5. Rasulullah telah memberi contoh dengan memerintahkan atau menulis surat yang ditunjukkan kepada negara yang bukan Islam untuk menyeru mereka agar menerima Islam, seperti surat beliau kepada Kisra di Persia,
Hercules di Byzantium, Muakis di Mesir, dan Neugus di Ethiopia. Surat Rasulullah itu antara lain berbunyi, "Saya mengajak Tuhan memperkenalkan panggilan Allah. Peluklah Islam Tuhan supaya selamat." Yang ketiga yaitu media lukisan. Metode seperti ini berupa gambar hasil seni lukis, foto, film, cerita, dan sebagainya. Media ini memang banyak menarik perhatian orang dan banyak dipakai untuk menggambarkan suatu maksud ajaran yang ingin disampaikan kepada orang lain, namun sulit ditemukan isyaratnya dalam Al-Quran. Yang keempat adalah media audiovisual. Metode audiovisual adalah suatu cara penyampaian yang sekaligus merangsang penglihatan dan pendengaran. Bentuk ini dilaksanakan dalam media televisi dan jenis media lainnya. Yang kelima adalah akhlak. Akhlak di sini ialah perilaku yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, dapat dijadikan media dakwah dan sebagai alat untuk mencegah orang dari berbuat kemungkaran, atau juga yang mendorong orang lain berbuat ma'ruf, seperti membangun masjid, sekolah, atau suatu perbuatan yang menunjang terlaksananya syariat Islam di tengah-tengah masyarakat.